Halo Tribuners, balik lagi di obrolan dapur Kustini. Dan tentu saja lagi-lagi saya berada di rumah dinas Bupati Sleman. Dan saya akan masak apa nanti? Saya sudah belanja sayur mayur. Dan langsung saja kita temuin Bu Gustin. Selamat siang Bu Gustin. Siang Mas Yuda. Ayo Mas, katanya mau masak di rumah dinas. Tadi ketemu lagi ya. Iya, maaf saya agak lama karena saya tadi itu keliling ke pasar Dendu. Kabarnya bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat Mas. Oke. Yuk kita ke dapur yuk. Langsung ini ya. Masak, ya langsung aja. Oke, ini saya udah saya bawa. Oh, iya sudah bawa ya. Oke. Ya. Oke, monggo Bu. Oke, nanti kita masak apa ya kira-kira? Ya nanti sesuaikan dengan sayur. Alhamdulillah akhirnya Ya, ketemu lagi. ke dapurnya Bu Gustini lagi. Ketemu lagi Mas Yuda. Bu, Ya. ini saya tadi belanjanya paketan karena di pasar tuh biasanya ditawarin mau sup, terus sayur beningnya. Saya bilang, Bu, saya pengen masak yang ada sambelnya. Oh ya gitu. Ya. Dikasihnya Coba dilihat. ini, Bu. Apa Mas? Bu, ini ada bayam nih. bayam nih. Iya, bayam. Ya. Terus Ada kubis. ya kubis. Ya. Ada tauge juga ada. Oke, Cabe. cabe. Cocoknya apa ini, Bu? Ini cocoknya biasanya kalau gini pecel Mas. Pecel ya? Pecel ya? Bisa Oke. Boleh? Silakan nanti pecelnya rasanya nyanyi dengan Madiun. Oke. Oke, Bu. Udah ya, Bu ya, ini ya, Bu ya. Ya, pecel nanti. Pecel. Oke. Nanti Ibu aja yang masaknya? Ya. Soalnya saya sekali biasanya nyoba ya. Ya. Saya pengen merasakan pecel ala Bupati Sleman. Siap Mas, nanti kita akan mencoba Mas. Ini namanya ini bayam tuh Mas tadi belinya. Ya, nanti kita sama-sama kita kupas, nanti kita rebus ya. Oke. Tetap pakai Mas kompor listrik ya. Ya, kompor saya Modena ya. Oke. Ya. Pecel sayur itu banyak manfaatnya Mas. Ini kan bayam juga, yaitu mengatur gula darah. Juga nanti ada mencegah yaitu adanya batuk empedu. Juga ada menurunkan berat badan. Seperti saya kan lemu Mas. Nanti saya turun. Saya nggak bilang loh Bu. Ya, karena mengandung 32 gram bahasanya karbohidrat itu bahasanya Mas. Ya, betul Mas. Juga dan sedikit lemak tapi hanya sedikit 12 gram karena lebih-lebih nanti ada kacang ini kan kandungannya lemak tapi lemaknya sehat. Tapi kalau kebanyakan juga asam urat. Nggak bagus ya asam urat ya. Saya ada Bu potensi asam urat. Tapi kan kalau kita sesuai kebutuhan ya. Itu insya Allah sehat ya Bu ya. Insya Allah. Makan boleh tapi harus ala secukupnya. Bu, saya tuh tadi kan belinya ini di pasar Dengung. Saya tuh lewat kan ada sekolah itu kayak nggak salah SD. Rame-rame kan Bu. Saya pikir ada apa ini rame-rame kok ada kayak temen Basarnas terus teman-teman BPBD ternyata ada mitigasi bencana. Nah ini kayaknya bagus juga Bu mengingat kita ini kan Sleman dan DIY itu kan kita tinggal di alam yang sangat indah tapi tetap kita juga waspada terhadap adanya fenomena alam, salah satunya misalnya gempa, gunung meletus dan sebagainya. Seperti apa sih Bu kalau di Sleman mitigasi bencananya? Gini Mas, Sleman itu kan merupakan tempat banyak bencana. Seperti tadi disampaikan yaitu adanya potensinya tinggi 7 atau 8 itu ada angin, puting beliung, ada gempa, ada longsor, Merapi tidak lupa, juga ada apalagi ya macam-macam ribut yang ada di Sleman. Oleh karena itu dengan ini ada khususnya mitigasi gempa. Kita kan memang Bantul irisan ini Mas, tapi juga di Sleman juga ada. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat bagaimana kalau membangun rumah Mas, persiapan biar tidak tidak nanti mudah runtuh apabila ada nanti gempa. Kita sudah menerapkan berarti tahan gempa teknologinya mengadopsi itu ya itu bagaimana caranya tahan gempa tidak kena ada gempa tapi tidak masalah tidak runtuh. Begitu juga rawan puting beliung. Kita kan tadi cerita Sleman itu kan
di atas lereng-lereng. Itu kan angin kan puting beliung itu dari Bantul Mas laut. Itu kan tidak ada pohon. Ini yang ngendikan langsung dalam. Nah, tidak ada langsung naik ke atas. Sehingga di Sleman itu banyak yang kena puting beliung. Oleh karena itu masyarakat harus bagaimana caranya untuk memahami masyarakat itu kita sosialisasi untuk motong pohon yang tinggi-tinggi, supaya tidak berbahaya ketika ada angin ya. Dan Ngarsandalen juga seakan kalau Sleman itu di bawahnya itu pasir Mas. Kita itu di pasir, jadi kan ketinggian itu diharapkan itu hanya 4 meter. 4 meter tidak boleh tinggi. Tapi kalau tinggi pokoknya harus dipangkasi ranting-ranting. Pohon-pohon yang mungkin nanti berbahaya kalau ada angin puting beliung. Oleh karena ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah bagaimana bisa menanggulangi adanya resiko adanya bencana-bencana yang ada di Sleman. Bu, kalau program mitigasi bencana di Sleman itu ada yang khusus nggak sih? Oh, ada. Enggak Mas, ini kan ke masyarakat tuh kelurahan-kelurahan. Mohon maaf agak. Juga nanti di sana juga ada lurah-kelurahan itu semua perangkatnya, masyarakatnya juga mulai di sekolahan tadi yang kamu yang lihat Mas. Berarti itu memang Kabupaten Sleman sudah melakukan program mitigasi bencana ya Bu ya? Iya, di sekolah-sekolah ya, tapi termasuk di dusun-dusun, kelurahan-kelurahan. Seperti apa Bu? Ibu pernah ikut langsung terjun sama teman-teman mitigasi bencana? Iya, saya itu biasanya di desa-desa itu kan dibentuk yaitu Distana dari Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi Tangguh Bencana itu yang mengisi sosialisasi dari penanggulangan bencana diharapkan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini loh seperti ini sehingga diharapkan itu Kabupaten Sleman kunjungannya itu diharapkan bagaimana masyarakat itu latihan kalau gempa bagaimana masuk di sini dan lain sebagainya. Begitu juga SD SMP. Supaya nanti kalau suatu saat ya Bu, juga betul, kita udah lebih siap gitu. Ini banyak masyarakat melibatkan LSM, KNPI, PKK, tokoh-tokoh yang kita undang semuanya seperti itu. Bu, tadi mitigasi bencana programnya udah bagus. Ya betul Mas. Ini saja perlu mungkin ditingkatkan lebih ya Bu, supaya nanti tidak terjadi kepanikan nih kalau ada gempa ataupun bencana alam yang lain. Nah kalau terkait COVID-19, betul. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman? Alhamdulillah sebetulnya kan kita itu wajibannya kan kita pemerintah itu semua warga itu kan semua ikut vaksin COVID. Mulai dari COVID yang pertama, kedua dan booster Mas. Tapi kalau nanti masyarakat ini masih kerjasama di dinas kesehatan itu masih menerapkan adanya apabila warga masyarakat yang ingin booster 1 karena kemarin kan sudah booster 1 tapi belum semua. Karena itu setiap di puskesmas setiap minggu dibuka 1 minggu sekali untuk masyarakat untuk bisa ikut kalau yang sudah booster 1 booster kedua masih kita layani dengan batasan usia minimal 18 tahun. Meskipun pemerintah pusat sudah mencabut status COVID ya Bu? Masih ada karena memang diharapkan nanti walaupun sudah dicabut tapi masyarakatnya masih kadang-kadang masih kena sebagian masih kena tapi karena tidak lapor bagaimana. Semoga nanti sehat semua Bu ya? Amin betul Mas. Mas Yuda, ini kan kemarin COVID kan banyak sekali kan harus vaksin. Terus terang Mas Yuda sudah vaksin belum toh? Terus terang nih Bu ya, udah belum ya? Ya karena waktu itu saya kebetulan nih Bu bepergian kemana-mana juga. Bagus. Kebijakan waktu itu kan harus vaksin. Nanti di aplikasi Peduli Lindungi waktu itu saya diperiksa mau saya ke mall, naik kereta, naik pesawat, naik transportasi umum. Jadinya saya vaksin. Dan tertib saya. Sampai yang terakhir berarti booster 1, 2 ya berarti ya? 2 harusnya 2. 1 apa 2 Mas? Saya 2. Oh ya sudah sudah lengkap ya. Karena kalau sudah aplikasinya di kereta api itu kan ada data Mas. Kemarin ada saya punya teman, dia itu takut memang, takut untuk vaksin. Akhirnya dia nggak boleh masuk naik kereta karena itu di data tidak ada masuk. Akhirnya dia naik mobil Mas ke Jakarta. Pas kebetulan seperti karena kebijakannya masih gitu ya Bu. Iya betul Mas, masih ada aplikasinya. Itu berarti kalau di warga Sleman sendiri himbauannya seperti apa Bu? Karena kan ada beberapa orang yang mungkin
tadi takut jalur suntik lah atau alasan tertentu dia akhirnya nggak vaksin sama sekali. Oh iya. Alhamdulillah Mas, di Sleman itu capaiannya sudah 98% loh. Tapi yang memang yang terakhir booster 1, 2 itu agak berkurang. Tapi di Sleman itu karena warganya itu SDM-nya bagus, akhirnya hampir semua memang ada berapa persen itu Mas. Ini kita menganjurkan kalau dia nanti memang merasa sakit dan lain sebagainya harus pakai masker. Karena beliau belum vaksin. Bu, Mas, saya ini kan KTP Sleman juga nih, ya kan, Depok ya Bu. Terus, Depok ya Mas ya. Nah, tentu kalau masyarakat ini kan sekarang dimudahkan dengan apa namanya, BPJS. BPJS untuk masalah kesehatan ya. Nah, kalau UHC itu apa sih Bu? Oh ya, UHC itu Universal Health Coverage, yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga yaitu memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau. Alhamdulillah di Sleman capaiannya Mas itu sudah 98, berapa, tapi sudah kita itu kemarin dapat penghargaan sehingga banyak masyarakat sistem jaminan kesehatan di Sleman adalah satu-satunya adalah JKN. Nah, berarti hampir sama itu ya? Sama Mas, hampir sama sehingga dengan ikut BPJS, ikut masuk UHC nanti kesehatannya insya Allah nanti insya Allah nanti kesehatannya tercover di kesehatan. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena capaiannya sudah tinggi, 98, sekian. Luar biasa. Saya ini rebus air dulu ya Bu ya. Untuk apa namanya? Untuk rebus sayur ya. Nanti yang masak saya Mas Yuda. Ibu boleh deh. Ya silakan ya. Urutannya nanti kita masak dulu ya Mas ya. Ini kan memang pertama kan nanti kita ini apa? Tapi kalau yang suka mentahan juga boleh Bu ya? Boleh tapi ya ini kita masukkan. Nah, ini Mas. Kalau yang ini? Kecambah ini Mas. Ini kecambahnya ini biasanya tanpa direbus tapi di kasus seperti ini kan ada air panas. Direndam aja. Direndam dengan air panas. Kalau saya ingat cambah ini Mas, yaitu bagaimana saat dihambat terus merambat. Jadi kan asalnya kecil, biji kecil tuh Mas, merambat itu bahasa Jawanya tukul. Tukul mana? Merambat terus, jadi saat dihadang terus berkembang. Begitu juga, begitulah contohnya kalau ini kecambah ini tumbuh dari yang kecil tumbuh terus tidak tahu dengan apapun rintangan yang penting berjalan dengan baik ya. Semangatnya filosofinya. Semangatnya kita perlu contoh. Iya betul Mas ya. Saya jadi terinspirasi dengan filosofi kecambah yang Ibu sampaikan tadi ya. Merambat terus hadang tetap berjalan. Ya betul Mas, betul. Bu, kalau ngomongin soal fasilitas kesehatan tentu kan akses sekarang kan dibuka oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jogja ya. Nah, saya kemarin juga sempat lewat itu dulu kalau zaman saya kecil kan ada posyandu gitu ya. Kan sekarang masih ada juga ya Bu ya. Terus kalau puskesmas pembantu itu fungsinya apakah sama Bu dengan puskesmas yang biasa? Namanya puskesmas pembantu. Puskesmas di Sleman itu ada 26 puskesmas. 26 walaupun puskesmas 17 kecamatan. Ini ada yang 22 itu ada di Sleman. Dan puskesmas pembantu ini masih bisa digunakan, tapi sebagian besar sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah ada puskesmas yang besar. Dan dengan sistem pemerintahan ada dokter keluarga, nanti langsung ke dokter naik ke atas dari puskesmas. Harapannya nanti puskesmas ini di Sleman tuh puskesmas bagus-bagus Mas. Ada psikolognya juga. Psikolognya ada juga ya. Silakan dimanfaatkan ya. Kadang-kadang orang sakit itu bukan sakit pikiran. Itu di sini alhamdulillah di Sleman sudah ada. Kadang sakit perut kenapa? Diperiksa nggak ada ternyata pikiran. Jadinya ke pencernaan. Begitu, ada deg-degan dan lain sebagainya, ada stres. Bu, ini saya sambil cicil untuk nanti kita sambelnya. Nanti bantu ngulus ke. Bu, kalau puskesmas pembantu tadi kan sebagian ada yang sudah tidak beroperasi ya karena sudah ada puskesmas yang gede. Nah, kalau yang masih itu
bedanya apa pelayanannya di Pustu sama di Puskesmas? Iya, kalau Pustu itu mendukung Puskesmas. Pelaksanaannya tuh yang seperti adanya posyandu, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, dan juga adanya mau pasang KB Mas. KB perempuan laki-laki Mas ada, dan juga penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan serta menjadi rujukan. Rujukan seandainya sudah di situ kok ada keluhan langsung dibawa belum ke bisa Puskesmas. di situ langsung ke Puskesmas. Oke, berarti memang sangat membantu sesuai namanya. Betul Mas, betul. Oke, nah ini teman-teman kalau punya suka yang lebih lembut bisa di blender Bu ya. Oh iya blender. Tapi saya sukanya itu yang kayak di tempat beli itu Bu, kan diulek tuh. Ada ulek ya Mas. Sedep tangannya sedep. Mas. Ya. Kekuatan ulekan ini. Mas, itu ya kacang kacang. Ya, kacang tanah. Tahu nggak Mas? Ya. Kacang itu ya ada lain, ada loh kacang seperti kacang biji. Iya. Namanya kacang kedelai. Wah, itu saya juga suka Bu. Biasanya saya tempe ya. Tempe aja di tahu. Terus saya sampaikan kemarin itu kita Pemda Sleman dengan riset UGM dibantu oleh dari LPDB, kita dibantu 400 berapa hampir setengah miliar atau setengah 500 juta. Itu untuk penanaman kedelai di Sleman. Yang luasnya itu kedelai Sleman yaitu kurang lebih 345. Di daerah mana itu Bu? Oh, yang bagus itu Mas daerah Berbah, Prambanan, terus di atas juga Ngaglik, juga ada juga nanti yang daerahnya agak kering tapi subur. Agak kering tapi subur ya. Kalasan, Prambanan, Sleman Timur Mas. Daerah timur ya. Ya, Kalasan, Prambanan, Berbah, Ngaglik, Ngemplak itu bagus. Dan masyarakatnya hasilnya bagus dan nilainya tidak kalah dengan yang impor Mas. Wah. Memang Sleman itu kalau soal tanah itu alhamdulillah dikasih karunia yang subur. Betul disyukuri karena kita juga bersyukur UGM ada di Sleman sehingga riset diterapkan di Kabupaten Sleman. Jadi langsung bisa diaplikasikan. Ya betul. Dan ini untuk mengangkat juga taliminal kemarin yang itu Mas. Oke Bu, sebenarnya saya akan plating lagi ya. Ya sudah, nanti sudah. Dibantu nggak apa-apa Mas. Ini ini sebagian udah ditata Ibu ya. Saya akan bantu untuk plating. Sayur yang hijau juga. Kok lihat hijau-hijau gini, aduh. Kelihatannya kok masuknya kesulitan Mas. Iya Bu. Mas, kesulitan dan masalah adalah hal yang membuat kehidupan ini menarik dan unik, ya kan? Bisa aja Ibu. Setiap masalah bisa diselesaikan, yang penting. Itulah seninya kehidupan. Ya, kehidupan pasti apapun pasti ada masalah. Tapi yang penting masalah itu bisa diselesaikan. Betul sekali, setuju. Oke, sudah bisa cicip ya? Bisa Mas. Coba Mas. Saya cicip deh. Kasih bumbunya Mas, dimasukkan ya. Wah. Enak Mas. Pas ya bumbunya, kepedesan enggak? Pas. Enggak ya, cabenya enggak pas ya? Minta lontong ada enggak? Wah tadi nggak cerita kok biasanya saya beli lontong di depan. Lagi mengurangi nasi. Oh iya betul. Kalau nggak ada saya nggak makan. Iya kalau ada dimakan. Wah enak Mas ya? Enak Bu. Ya alhamdulillah semua enak. Ya ini enak. Bahan-bahannya murah, setiap hari ada. Iya makanya pecel itu selain enak juga menyehatkan dan murah Mas. Ini biayanya paling-paling berapa? Jadi mengapa harus makan yang mahal, makan yang enak tapi juga menyehatkan? Ini adalah pecel. Nah, kita harus bangga. Setuju saya Bu. Enak itu kan di lidah, tapi belum tentu sehat. Betul. Tapi kalau bisa enak dan sehat, nah itu. Nah itu dan murah sekalian. Betul. Ya. Oke Bu. Terima kasih. Ya ini dibawa ya. Oke, ini saya bawa ke kantor nanti. Di kantor nanti tak packaging ya. Ya packaging sama lontongnya. Ya nanti siap nanti. Enggak. Saya beli aja nanti lontong. Terima kasih. Tribuners, ini tadi episode obrolan dapur Kustini bareng Bupati Sleman Bu Kustini dan saya dimasakin pecel ala Bupati Sleman. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama. Kita jumpa lagi episode besok ya, ketemu lagi. Ya, kita kalau ada waktu ke sini ya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Hati-hati ya Mas, jangan lupa ya. Terima kasih. Dan lagi-lagi dapurnya sederhana tapi ternyata simple ya masaknya ya Bu ya. Betul Mas. Karena aku pakai kompor ini loh Mas. Masih yang kemarin ya. Oke, simpel soalnya praktis ya dan gampang dibersihkan. Betul gampang dibersihkan. Saya pamit ya. Ya silakan Mas, hati-hati di jalan. Saya bawa. Ya dibawa. Oke.